Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Baskoro dengan nomor induk mahasiswa 2190302324. Saya dari kelas B1 ingin menganalisa kelayakan usaha yang berjudul produk jasa kuliner dan hoodie. Yang nomor 1, analisa kekuatan ide bisnis. 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Di sini saya potensi tinggi atau nilai 1. Menyelesaikan masalah. Potensi tinggi atau nilai 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Potensi tinggi. Kecepatan waktu masuk ke pasar. Potensi sedang atau 0. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Potensi tinggi 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia? Saya kasih nilai potensi tinggi atau 1. Next. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka? Saya di sini potensi tinggi, nilai 1. Dari sini total 1.1 perbandingannya adalah 4. Perbandingannya 4, total dari nilainya 6. Berikutnya 1.2. Permintaan produk jasa disurvei langsung atau online. Seberapa kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Ini udah pasti potensi tinggi atau 1, saya beri nilai 1. Bagaimana mereka bersedia membayar atau untuk produk atau layanan? Sini saya kasih nilai potensi tinggi 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Saya beri nilai potensi sedang atau 0. Jadi jumlah 1.2 ini nilainya ada 2. Perbandingannya total jadi 4. Berikutnya yang kedua, kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri. Jumlah kompetitor. Di sini potensi rendah karena banyak saingan. Jadi sini saya kasih poin nilai minus 1. Tahap siklus hidup industri. Sini kayak kasih nilai potensi tinggi atau fase tumbuh cepat. Nilai 1. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini. Di sini saya beri nilai potensi sedang dan potensi tinggi yang bernilai 1. Yang saya kasih potensi sedang adalah pertumbuhan sedang. Yang potensi tinggi, pertumbuhan tinggi. Berikutnya ada pentingnya produk dan layanan. Di sini kayak saya beri nilai potensi tinggi atau harus memiliki nilai 1. Totalnya nilai industri kepada pelanggan. Margin operasi industri. Di sini saya beri nilai potensi sedang. Nilainya 0. Jadi jumlah total nilai ada 3. 3 untuk 2.1. Berikutnya 2.2. Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Saya beri nilai potensi tinggi teridentifikasi atau 1, nilai 1. Kemungkinan untuk menciptakan atau penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya. Ini saya beri nilai potensi sedang atau 0. Mungkin tidak bisa menciptakan. Daya beli pelanggan. Saya beri potensi tinggi atau 1. Atau sini tinggi. Kemudahan untuk membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru. Di sini saya beri potensi sedang dan potensi tinggi yang berisinya sedang
dan tinggi. Checklist sedang, checklist tinggi. Saya bernilai 1, dinilai 1. Potensi pertumbuhan target pasar, ini udah pasti potensi tinggi. Potensi tinggi dan isinya tinggi. Di sini saya kasih nilai 1. Jadi total 2.2 ada 4. Perbandingan target kelayakan target industri adalah 1 perkiraan. Berikutnya nomor 3 ada analisa kelayakan organisasi. 3.1 kecakapan proses manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Sini saya potensi tinggi ya, atau pengalaman. Saya beri nilai 1. Pendiri atau keterampilan sendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Di sini saya kasih nilai potensi tinggi atau terampil dan nilai 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Di sini saya potensi sedang dan potensi tinggi. Yang isinya sedang dan luas, yang bernilai 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan terhadap memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Di sini saya kasih potensi tinggi atau kuat, nilai 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai pertumbuhan usaha baru. Di sini saya kasih potensi tinggi atau nilai 1. Sangat mungkin. Jadi total 3.1 percakapan proses manajemen adalah 5 total dari nilai. Berikutnya ada 3.2 kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi tinggi atau nilai 1. Berikutnya perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula. Di sini potensi sedang atau nilai 0. Jadi perbandingan total nilai adalah 4. Di sini 3.2 total nilai 1. Yang keempat ada kelayakan. Kelayakan finansial. Total modal 4.1. Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas atau equality capital. Di sini saya potensi sedang atau 0, nilai 0. Berikut ada modal utang atau debt capital. Di sini saya ada potensi rendah atau minus 1. Berikutnya ada modal khusus atau specialty capital. Di sini saya potensi tinggi atau 1. Jadi jumlah nilai 4.1 adalah 1. Kinerja keuangan bisnis sejenis. Kinerja 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama, karakteristik ekonomi industri. Potensi saya di sini beri nilai potensi tinggi atau 1, nilai 1. Profitabilitas dan risiko saat ini, potensi tinggi atau nilai 1. Nilai perusahaan, potensi rendah atau 0. Jadi jumlah 4.2 adalah 2. Perbandingan di nomor 4 adalah 4. Perbandingan kelayakan finansial ada 4 perbandingannya ya. Berikutnya ada 5. Ada 4.3. Daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historis, proyeksi pendapatan dan keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Itu saya ada di potensi tinggi, dan masing-masing mempunyai nilai 1. Berikutnya ada margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan. Potensi tinggi nilai 1. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat. Potensi tinggi nilai 1. Jadi jumlah 4.3 nilainya adalah 5. Jadi perbandingan kelayakan finansial adalah 4, total 4. Yang kelima ada potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian, minus 1, 0 sampai sama dengan tidak layak. 0 sampai 2 layak, 2 ke atas sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi. Bagian pertama, kekuatan ide bisnis. 3 potensi sangat layak. Harus segera diwujudkan potensi jasanya.
Bagian 2, isu terkait industri pasar. 0,5 potensi layak. Harus diidentifikasi keinginan pasar. Bagian 3, kelayakan organisasi. 2, potensi sangat layak. Harus segera diusulkan konsep organisasinya. Bagian 4, isu finansial. Nilainya 2, potensi sangat layak. Identifikasi lanjut mengenai finansial agar menunjang kebutuhan pasar dan fasilit. Penilaian keseluruhan adalah 3,2. Disarankan untuk tidak lanjuti perkembangan bisnisnya. Ringkasan, ide bisnis ini sangat berpotensi dan terwujud. Berikut penjelasan dari analisa kelayakan usaha saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.